Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima' wal ittihad wat tawadud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana biyawmil ma'ad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju syarrafa wa rifqa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhum nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram para alim, para kiai, wabil khusus segenap dewan kiai di keluarga besar Pondok Pesantren Mursyidul Falah yang kita cintai, para dzurriyyah, anak cucu dari Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Arif Billah Al-Mujahid Karsana Syekhuna Abah. Mudah-mudahan satu ketika nanti kejayaan Mursyidul Falah Allah kembali berikan kepada anak cucu beliau. Para alumni yang saya cintai, sungguh Al-Fakir merasa ini bukan medan saya untuk berbicara, menyampaikan tausiah dan tabligh. Saya lebih baik di hadapan 1000 jenderal untuk bicara. Lebih baik di hadapan penguasa selalim apapun untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau di hadapan para alim, para kiai, terlebih di sebelah makbarah Syekhuna Al-Maghfurlah, runtuh kepercayaan diri karena ada syaukah dari pertemuan yang agung menurut kami pada malam hari ini. Tetapi sungguh pun demikian, mudah-mudahan apa yang nanti akan kami sampaikan bermanfaat, khususnya kepada pribadi Al-Fakir, wabil khusus kepada Ananda, para putra-putra almarhum. Tadi siang kami musyawarah, berkali-kali saya sampaikan sebagaimana firman Allah, Rabbana khalaqta ma hadza batila. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan sia-sia, semua bermanfaat. Tergantung di mana kita mengambil posisi untuk memanfaatkan hidup kita di jalan Allah. Semua putra-putra almarhum, semua cucu-cucu almarhum, semua insya Allah memiliki tugas dan tanggung jawab dan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu
apa kepada anak-anak almarhum? Kalian anak harimau, setidaknya kalian mampu menjaga taring. Kalian adalah anak-anak singa, maka setidaknya kalian bisa memelihara diri untuk terus bersemangat berkhidmat kepada Ma'had Mursyidul Falah, untuk terus berkhidmat kepada umat, untuk terus berkhidmat kepada agama Allah, yang ujung-ujungnya nanti engkau akan memperoleh ridha Allah dengan jalan masing-masing. Jadi saya meminta kepada alumni, doakan anak kami, adik kami, keponakan kami, Ibu Haji Ain, Ibu Haji Nokoliso, yang Haji Encek, yang Haji Diding, yang Haji Aje, Neng Ucut. Satu ketika dari darah mereka akan lahir ulang. Sepandai apapun alumni belajar kepada Abah Syaikuna, mereka lah tetap darah daging Abah. Mustahil Abah sepanjang hidupnya tidak pernah berdoa untuk anak cucunya, kalau muridnya saja didoakan. Mustahil Allah tidak mendoakan anak cucu. Mari bangun kepercayaan diri itu, mari bangun semangat itu. Dan malam ini Allah mempertunjukkan keagungannya, di mana seluruh cucu para putra almarhum hadir di tempat ini, anak menantu almarhum hadir di tempat ini. Rasa minder itu sekarang sudah dibuang sedikit demi sedikit, tapi pasti. Saya secara nasab mungkin paman bagi mereka, jadi kami keluarga lebih tahu bagaimana kondisi psikologi anak-anak almarhum. Bukan tidak ingin khidmat, bukan tidak ingin ikram kepada para alumni, tapi jauh di lubuk hati mereka, bertahun-tahun lamanya mereka tidak memiliki sikap kepercayaan diri untuk menyambut dan memuliakan para alumni. Tapi jauh di lubuk hati mereka, mereka mencintai semua para alumni, menghormati para alumni semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak terlalu lama di kampung sawah. Hidup saya bertemu langsung dengan Syekhuna Abah ketika kami Al-Fakir secara pribadi baru keluar dari tahanan di Jakarta dengan luka tubuh yang penuh memar karena disiksa oleh rejim tentara Orde Baru. Saya masih ingat almarhum, karena saya sadar saya kurang ilmu, semangat perjuangan tinggi tapi tidak didorong, didasari dengan ilmu. Di pinggir garasi itu almarhum menuliskan wirid di atas kertas dan memberikan nasihat kepada saya. Jangan ngaji deui, jangan berhenti mengaji. Kemudian saya minta izin untuk ziarah kepada salah satu yang dikenal beliau dan selalu dikenang oleh beliau, salah satu murid Syekh Ahmad Suja'i bin Eyang Abdurrahim Mama Gudang Tasikmalaya, yang juga gurunya yang Muhammad Satibi, yang juga gurunya Ahmad Tubagus Ahmad Bakti Tempur, yang Mama Gudang Syekh Ahmad Suja'i bin Eyang Abdurrahim yang telah berguru mengambil sanad dari Syekh Hasan Mustafa, yang tersambung kepada Syekh Abu Bakar As-Sattal, yang juga daripada kami ayahanda kami tercinta Abuya Abdul Manab ketika di Mekah pun pernah belajar dan bertemu dengan Syekh Abu Bakar As-Sattal, bertemu dengan Syekh Ahmad Jani Dahlan. Abah berpesan kepada saya pada waktu itu, memberi semangat, ngaji terus maka engkau akan menemukan kebenaran secara mutlak. Itulah perjumpaan saya di umur akil balik, di umur dewasa, setelah keluar menjadi tahanan politik di Jakarta. Saya, Erlangga, Tony Arti, sahabat saya Aim Fatwa almarhum Allahumma gfirlah, sahabat saya Habib Idrus Jamulail, sama-sama waktu itu kami bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru dalam kondisi gontai, di mana Al-Fakir ditinggalkan orang tua, dua-duanya meninggal dalam waktu yang bareng, hanya beda 7 hari, tanpa ayah, tanpa ibu, datang ke kampung sawah, menyambung kembali pertalian persaudaraan antara Banten dan kampung sawah. Kemudian diberikan bekal oleh Abah serta ibu. Al-Fakir berangkat menuju Jawa Barat dari mulai Garut, Tasikmalaya, kemudian menyeberang ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Yang masih terkenang dalam diri Al-Fakir sampai hari ini, jangan
sanajan hidup ilmu keayaan, sanajan teu bisa ngaji tong leutik hate negahkeun agama Allah, tapi ulah ngaji seolah terpancar rasa nikmat bagaimana ilmu yang disampaikan oleh beliau, seolah-olah menyampaikan kebenaran mutlak ilmu Allah itu dengan nikmat. Muslibat di mana domir, terasa betul cara beliau menyampaikan sehingga beliau mengatakan ngaji dah karasa ngeunah ngaji ku almarhum. Terasa betul, kelihatan dari bahasa tubuh. Banyak orang menuduh almarhum tidak senang dengan ilmu hikmah, tidak senang memberi wirid. Saya demi Allah, bumi dan langit serta anaknya yang menjadi saksi, dituliskan tawasul istighosah, wirid-wirid tertentu di atas jok motor, di atas kertas koran. Karena tubuh saya masih biru-biru, mata saya masih bengkak bekas siksaan dan struman sepanjang malam. Saya diberikan wirid oleh beliau dan sekaligus dibekali uang, maka berangkatlah saya menuju salah satu ulama yang dicintai oleh beliau, Syekh Syakfari Cintawana bin Abba Toha, disebut Mama Cintawana, yang berdarah dari Mama Cimanggu. Mama Cimanggu tersambung kepada Mbah Dalam Cihalut. Dalam Cihalut melahirkan putra laki-laki di antaranya Yang Said. Yang Said kemudian menikah dengan Yang Mas di Gentur, melahirkan dua putra lalanang jagat, Ama Kurtubi dan Ama Syekh Sati di Gentur. Berangkat ke medan juang, seolah-olah begitu pesan almarhum. Betapa beliau menomorsatukan ilmu, betapa beliau menomorsatukan pengetahuan, betapa beliau menomorsatukan ilmu di atas segala-galanya. Ini juga mungkin yang mendasari ayahanda kami Abah Haji Abdul Manaf. Padahal beliau juga ulama yang dicintai juga oleh Al-Arif Billah Masmpur. Ketika memiliki menantu bernama Abah Syekhuna Abah, seperti memiliki mutiara yang luar biasa, ditempatkan pada tempat yang mulia luar biasa, diperjuangkan, didorong terus menerus tiada henti. Mama Abdul Manaf yang hidupnya mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai ilmu, mencintai santri, mencintai ulama, mendorong beliau terus menerus. Maka saya mohon ke panitia, tahun depan haul saya minta nama ayah kami Kiai Abdul Manaf juga dicantumkan. Kemudian untuk supaya almarhum lebih bungah di barzah, tahun depan mudah-mudahan haul dibacakan kitab taklifan beliau, risalah beliau oleh guru kami Kiai Haji Ujang, oleh siapapun alumni yang memang pantas membaca kitab itu, kemudian diijazahkan, disampaikan ke semua yang hadir. Itu yang paling membahagiakan buat almarhum. Betapa almarhum luar biasa hidupnya untuk mutolaah, untuk ngajar, apalagi pada fase-fase tahun 60, tahun 70, tahun 80, fase-fase di mana fikih dan usul fikih menjadi sesuatu yang luar biasa di mata umat, di mata santri khusus. Subhanallah, apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Ujang, sebagaimana ayah saya yang pernah di sini tinggal, menyampaikan betapa Syekhuna Abah pecinta ilmu yang luar biasa, tahqiq luar biasa, tidak pernah bermain-main dengan ilmu, tidak pernah berkhianat dengan ilmu, tidak pernah tidak konsisten terhadap ilmu dengan resiko apapun, sampai karena komitmennya terhadap ilmu. Tahun 65 di saat tahun-tahun genting di kampung sawah konon menurut ayah kami, berkali-kali upaya pembunuhan yang akan dilakukan kepada Syekhuna Abah, berkali-kali upaya untuk membunuh, menghabisi beliau dilakukan oleh orang-orang yang anti Islam pada saat itu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan perjuangan almarhum Abah Abdul Manaf yang kemudian punya menantu yang amat dicintainya, seolah-olah Kanyaah Abuya Abdul Manaf melebihi kepada anak kandungnya sendiri yang waktu itu memang masih pada kecil, disuhun dina embun-embuna. Tantangan dan resikonya karena konsistensi beliau terhadap ilmu, sehingga beliau sering mengatakan beberapa tahun setelah saya sering kesini, jangan hati-hati jadi manusia yang berkhianat kepada ilmu.
Kalau ilmu mengatakan ini benar, katakan benar. Kalau ilmu mengatakan ini salah, adalah salah. Kalau ilmu mengatakan ini adalah batal, adalah batal. Kalau ilmu ini mengatakan hak, adalah hak. Jangan pernah berani menukarkan hak menurut ilmu dikatakan batal menurut ilmu. Kekhawatiran Abah itu terjawab hari ini, Pak. Maka kalau saya boleh mengajukan, perlunya ada kodifikasi ulang, tinjauan ulang terhadap takrif ulama. Karena terlalu murah hari ini gelar ulama. Saya masih ingat ketika masih sorogan kepada guru kami, baik beberapa kitab kecil maupun kitab agak besar seperti Mukasyafatul Qulub karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, Hujjatul Islam. Sihir yang paling bahaya kepada ulama bukan sihir lahwi, bukan sihir hindi, bukan sihir hindia, bukan sihir-sihir sejenis itu, sungguh pun itu juga dianggap berbahaya. Tetapi ada sihir yang berat bagi ulama, terutama ulama yang hidup di akhir zaman, adalah ketika kebenaran dibeli dengan duit. Orang menggadaikan akidah dan keyakinan dengan duit, jadi duit sihir terbesar yang menimpa ulama. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي يا ربي وارض عن المشايخ خصوصا إلى روح شيخنا إشاق فريد جنتون شيخنا Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Cidahu, Syekhuna Khalil bin Ilyas Jibril. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Betapa para hadirin sekalian, godaan jadi ulama itu berat. Kalau sekedar jadi dai, jadi mubalik macam saya kaki lima, itu ibarat, kalau ibarat air PDAM
ngocornya kalau dibayar rekening bulanan. Maka saya berharap alumni jangan terlalu mendalami ilmu ceramah koyo saya. Satu, menimbulkan dampak persaingan yang semakin meninggi. Yang kedua, percayalah kalau Anda jadi mubalik bersikul seperti saya, maka daya kerja untuk mengurus santri dan mengajar santri Anda akan banyak tertinggal. Lebih baik menjadi ulama seperti Abah, sumber mata air, dikejar oleh siapapun. Kerawang ini bukan Kerawang maksudnya. Kerawang ini termasuk kampung sawah bagian terpenting dari Kerawang. Cuacanya panas, rungitna helikopter, cai uyah. Tolong beri aku alasan hujah bagaimana engkau akan menganggap betah tinggal di kampung sawah. Secara zahir tidak ada sesuatu yang bisa membuat betah, dari sisi fasilitas, dari sisi cuaca, dari sisi air, dari kondisi berbagai aspek-aspek yang zahir. Tapi karena di sini ada ilmu, kalau tidak karena ilmu maka tentu Anda semua tidak akan bisa bertahan ada yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Karena ilmu. Maka kalau mau balik itu bukan ulama, jangankan menjadi faqih, mutafaqih pun tidak. Maka saya masih ingat pesan Saibuna Abuya Abdurrahman, Abuya ini salah satu ketua alumni Cintawana yang pernah menantang berdebat dengan Syekh Al-Albani di Mekah. Beliau mengatakan kepada kami, hati-hati kalau antum sering ceramah diundang orang, dibesar-besarkan orang, ditakbiri orang, diagung-agung orang. Eureun we maneh sorogan, berhenti saja kamu ziarah kepada ulamamu, bertanya tentang hukum, mengambil sumber hukum, celaka hidupmu. Saya mengimbau kepada mubalik, ulah eureun sahriahan minggonan kepada murabi ulama-ulama. Amin. Ini banyak yang celaka sekarang mubalik. Maka tidak aneh kita melihat fenomena hijrah ini juga perlu disikapi dengan cerdas, dengan cermat. Cek Abah mah jang kudu kota baina rusdu, kebenaran mutlak agama. Sebab setiap kebenaran mutlak, jangankan kawan, lawan pun tidak bisa mengambil lagi sebuah sikap, pasti membenarkan. Jika hiji tambah hiji pasti dua, ke kawan dua, ke musuh 1 tambah 1 2, semua pasti menerima kebenaran mutlak itu. Tapi problemnya adalah, maka saya senang dipanggil kiai, dipanggil ajlengan, karena bukan ulama. Kalau ulama itu benar. Kalau masih cium tangan ke Jokowi ya bukan ulama. Kalau Anda masih cium tangan ke Prabowo juga bukan ulama. Ya masih mending ke Mbah Yai Ma'ruf Amin, cium tangan karena beliau ulama keturunan Banten, dan mudah-mudahan 2 tahun ke depan beliau jadi presiden, Jokowinya turun. Amin. Udah aing bingung pi omong kenal, mending hantam Jokowi baik. Ya mohon maaf, saya tidak benci Jokowi, tapi saya tidak pernah menyukainya sedikit pun. Saya punya guru di Jawa Timur, pesantrennya 750 hektar, santri di pusat pesantrennya 24.000, cabangnya di Malaysia, Singapura, Kalimantan, Riau, banyak sekali. Syekh Huzairon pernah mengatakan, 1 tahun kurang lebih sebelum meninggal, beliau mengatakan kepada kami jemaahnya, nanti menjelang pilpres sampean mesti hati-hati, alaikum bisukut wa mulazamatil buyut, karena yang sekarang sedang manggung itu akan dipaksakan menang, tapi insya Allah tidak bertahan lebih dari 2 tahun. Amin. Aku seneng tenan, Rek. Saya pernah berjuang di politik, Abah juga tahu saya guna Abah, bahkan kami sering saya meminta fatwa, meminta petunjuk beliau. Dan hebatnya Abah tidak pernah merendahkan siapapun dengan kapasitas ilmu masing-masing, dihargai oleh Abah. Didengekeun. Subhanallah, saya tidak pernah mendengar kalam tahdid dari Abah. Selalu, Masya Allah, kalimat-kalimatnya. Pernah satu ketika, jang, ari dirgahayu teh naon.
Bah dirgahayu Republik Indonesia berarti selamat kemerdekaan. Oh berarti dirgah selamat ya. Mun kitu isukan mun aya hajat pidato di hitan ulah selamat hitanan tapi kudu dirgah hitanan. Abah tapi belum sampai kepada goyah, belum kepada tujuan. Tah jah terbatasna ajami mah itu lugoh azam mah terbatas. Sanajan dina beberapa daerah ada bahasa yang mutarodifat. Beberapa ini ada yang menyamai dalam kaidah-kaidah Arab tapi akan sangat terbatas dibanding bahasa Arab. Bahasa Arab macam mantap dipilih ku Allah jadi bahasa Quran. Mantap ngaji nahu sing bener kitu kuring teh ujung nama. Maka kalau alumni Mursidul Falah mboten ngertos tentang nahu secara benar itu bukan alumni Mursidul Falah. Abi bicara ke Abah, bahasa ini terbatas Bang, karena senang di politik tadi. Abah jawab sederhana, lamun aya dina ibarat kitab 10 baris, salah 2 baris. Asal mantuk maklumna bener tuluykeun. Kita tahu sendiri kan Abah, kadang-kadang ngelugot dina pasaran, saya hanya ikut pasaran. Kadang-kadang dengan mana lazim, kadang-kadang robah menjadi mutaan. Luar biasa. Tapi jangan berani-berani kalau dari 10 baris 5 benar 5 salah ulah wani-wani. Luar biasa Abah. Satu sisi beliau adalah orang yang paling konsisten terhadap ilmu, tapi ketika membaca realitas kenyataan sosial, kenyataan kemampuan santri, kemampuan saudaranya, kemampuan santri yang mau belajar kepada beliau juga sangat mantap dalam posisi sebagai menempatkan lapan asa dalam sikap-sikap sosial. Tidak pernah ponis. Abah itu tidak pernah ponis. Siapa ahli neraka muah, siapa ahli surga muah. Jangankan kepada santri yang masih seneng ngaji. Satu waktu pasaran, saya kebagian bawa kitab ke masjid. Beres pasaran saya kembali ke rumah Abah bertanya, kira-kira ngarartieun teu eta nu ngaparasaran? Saya jawab, Bah, kalau orang-orang yang pernah ngajinya jumahnya selesai, jadi paling tidak johar maknun, alpiahnya selesai, sulah munawar keselai pasti ngerti, Bah. Kira-kira lu Pak mana nu ngerti jeung nu teu ngerti, termasuk jeung abi lo nu teu ngerti na. Oh berarti jangan lu pasaran teh lu baru gagayaan, mumpun Pak lu baru gagayaan ngumpul. Oh jadi tren pasaran, jadi mainstream, tamat kita, tapi masih mending ketimbang trendsnya si Abu Janda. Aing pusing adalah bener si Abu Janda akan saya tak gerak modal. Walaupun saya menyalahi tradisi sebenarnya, menyalahi tradisi ilmu. Kalau tradisi ilmu mudah bisa boleh jadi dia menjadi orang beriman. Ngaku ieu aing keur kesal teh sia. Abu Janda si Ade Armando lamun teu karena Pancasila teu ngahargaan hukum negara geus udah sesuai yang kopea. Kalau tidak hidup di Republik Indonesia, Ade Armando, Abu Janda, Dewi Tanjung, anak buah Jawati, termasuk si Sukmawati, mending saya mengas benar. Tapi kita hidup di alam negara ini, apalagi negara dalam kondisi dikelola oleh para penghutang, para gorimin. PNS, guru SD, guru PNS, pegawai Pemda yang punya SK PNS itu pasti keluar SK digadekan ke Bang Jangan. Betul? Beli apa, beli apa? Mereka menggadekan SK-nya. DPR pun sama. Sebagai yang bertugas sebagai badan legislator membuat kebijakan, SK-nya dipakai nganjuk, dipakai menghutang kepada lembaga-lembaga perbankan, keluar sekian ratus juta. Kalau DPR RI sekian miliar dengan SK anggota DPR RI, DPR-nya gorimin, PNS-nya gorimin, bupati, gubernur, wali kota, presiden juga hutang janji kepada rakyat. Jadi ke sekarang belum kabeh. Eta teu kanggo edan di Indonesia, karakyatna nganjuk ka Bang Emo. Jadi Indonesia ini dikelola dan diisi oleh orang warga-warga gorimin semua. Mantak rek berkah kumaha ada gorimin kabeh. Dan kadang-kadang Abah dalam sikap politiknya tidak tegas. Kadang-kadang ketika politik itu berkaitan dengan sosial, karena dengan ketidaktegasannya beliau justru menunjukkan ketegasan. Kadang-kadang bersikap di tengah, dengan di tengahnya itulah jelasnya sikap beliau. Kecuali pada hal-hal prinsip, tegas luar biasa.
sarua cenah Gus Dur di mana mau tolaah. Tapi hormati. Saya sadar oleh Abah ditegur waktu tabligh akbar di Bendul, di Adinda Kiai Haji Bang Asy'ari yang hadir belasan ribu. Saya Ki Jejen dari Salabintana ceramah, beres ceramah kami, beliau bagian doa. Sebelum doa, beak mubalik kasih kokorompo. Sukabumi anak buah Ki Anom kokorompo. Beak Pak di tangan-tangan Pak Abah obat. Aing mending hadapun Soeharto tidak. Itu apa? Mudah-mudahan tidak nular ke Kang Haji Ujang, tidak nular ke Kang Alawi, karena kapasitas ilmu mereka sudah mumpuni. Abah itu begitu, ketika mendengar sesuatu yang salah langsung saya sempat bertanya ke guru saya di Tasik, Yai kok ada guru kami di Kerawang begini? Oh itu ada dalam Al-Fawaidul Makiyah, dibolehkan. Eleh deui aing. Maka jangan pernah suuzon kepada orang alim, karena saya yakin kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i termasuk Imam Maliki mengatakan bahwa in lam yakunil fuqaha'u awliya Allahi falaisa lillahi waliyun. Setiap fuqaha menurut syara itu pasti wali. Ngan teu kabeh wali fuqaha. Ngan urang anu diudag-udag teh sanajan tara ngajar teu ngartieun sapina ge dianggap wali di jararahan. Beak abring-abringan karomo jugna di kawe. Manya aya tukang torikoh teu ngaji sapina, goblok. Ayo sampaikan sama Romo Jurdi, saya tantang diskusi dan debat. Manya aya mursid teu ngarti sapina. Lain mursid mursod. Saya tidak anti toriko, tapi Mbah Bim saya 3 tahun di Cidahu bergaul dengan keluarga Mbah Bim. Cek Mbah Bim ingat zaman Orde Baru, toriko aing mah ngaji dia. Ngaji, rek organisasi naon, rek lembaga naon, teu akur jeung sulam, teu akur jeung ihya, teu akur jeung sapina, teu akur jeung patalmuid ditolak lain kabeh oge. Artinya komitmen terhadap ilmu. Ya mentang-mentang di EPI padahal teu akur jeung sulam topek ini asa pang benerna. Sebelum Kohar, sebelum Abdul Kohar jadi ketua EPI Jawa, saya ditawari Habib Rizik di Cikole pertama kali. Tapi waktu itu saya menolak. Kenapa? Bib, saya belum siap karena saya masih majlis suro di Front Hizbullah, dipimpin adik sepupu saya Ki Cecep Bustomi yang mati ditembak. Aing keur sieun harita. Geus boga pamajikan geulis deui. Ora keneh mun aing paeh aya nu ngawin. Wah, karena FPI dianggap benar semuanya beda, tidak mesti begitu. Allahu Akbar, sabaraha hiji jang rukun Islam, hidup siap jihad, siap. Berapa rukun iman? 6, apa saja? Muharram Safar Mulud. Jadi jangan menganggap Anda sudah di FPI lantas yang di luar FPI bukan mujahid, tidak boleh begitu. Nggak boleh. Sebaliknya siap Ansar dengekeun yo. Udah gak pakai baju bansan, gak asa pangsunah wajah maas. Hari sholat di imah aing kiblat nanti di padon, goblok. Banser jangan merasa paling banser, jangan merasa paling sunnah wal jamaah. EPI jangan merasa paling mujahid sebagaimana fatwa Imam besar Habib Rizik. Kita ini dengan NU tidak ada masalah. Kita satu akidah, kita satu ahwal, hanya cara amar ma'ruf nahi munkarnya berbeda jalan saja. Tujuannya sama, maka mudah-mudahan 2020 akhir EPI, NU, semua lembaga-lembaga atau organisasi Islam bersatu padu untuk menguatkan Islam di Indonesia ahli sunnah wal jamaah. Amin. Saya punya tukilan tulisan tangan Syekh Nawawi Banten yang saya terima dari cicitnya Syekh Waliullah Mbah Sohib. Waliullah Mbah Sohib Kadupinang itu sahabat Syekh Nawawi Banten. Bahkan Syekh Nawawi sebelum meninggal pernah berkata kepada Wali Sohib, "Hib, kula cenah teu heula dia apa dari bae." Bener, Syekh Nawawi Pak Tipayun kupus Ki Sohib Patung. Bahkan yang melantik Syekh Asnawi menjadi
seorang waliullah adalah Mbah Waliullah Sohib, sebagaimana pesan Syekh Abdul Karim Al-Bantani di Mekah bahwa Syekh Asnawi harus ke Kadupinan ke Sohib untuk mengaji terakhir kalinya. Beliau menyebut dalam sebuah makalahnya bagaimana derajat kewalian Syekh Sam'un, Syekh Hamim, Syekh Busro, termasuk Syekh Waliullah Sohib disebut oleh makalah dari tulisan tangan Syekh Nawawi. Hiji waktu di Banten di Pandeglang aya waliullah adina Abuya Sam'un ngaranna Abuya Hasan, Abuya Abah Gede Encang, Abah gue Gede Hasan. Waliullah hiji waktu ayah Habib lain kiai, Habib lain pakih dagang minyak, pan loganya Habib dagang minyak. Datang ke Abuya Hasan ke Kadumerna, Buya anak mau nawarin minyak nih sama Buya. Ku sebab iya Buya di semahan anak ku tukang minyak sanajan turunan Habib gitu. Ditanya intan ngaran saja kosim bin anu subuhan deh ku Abuya Hasan. Ditawaran cai orang ngaleut teu pati di ikram teu pati dimuliakeun. Tidur malamnya Eyang Hasan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi, sehingga besoknya beliau mencari tukang minyak yang berdarah dunia Rasulullah sallallahu. Apalagi kepada Habib Rizik goblok. Nyalimnya mujahid. Saya ini bukan FPI, demi Allah saya bukan pengurus FPI kecuali anak saya. Kalau anak saya asli FPI, murid Kiai Haji Ubang. Kalau Kiai Haji Ubang FPI bukan, NU bukan, tapi NU rasa FPI. Kita kayak orang taekeun, aing mau lila, Ubang tukang ngaji. Tuman minantu orang siksa tapi dapat. Pusing aing. Ayo we kuring nu disundrung-sundrung teh tukang ngomong. Heeh. Sebagian minantu abah teh jarago ngaji, incu abah teh anu di Yaman. Aya nu di Mesir. Masya Allah luar biasa bagaimana kecerdasan Al-Makfurlah Abah Haji Kiai Haji Opat Hidayat Mustafa. Bagaimana cerdasnya beliau menghafal beberapa hadis terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Beliau cerdas luar biasa. Cerdas. Haji aja ini manusia cerdas. Kan kurang rajin. Terwajib lain. Haji Inge itu luar biasa tawadu, cerdas. Haji Riding di Sadang punya ranking besar. Luar biasa. Ibu Haji Nok cerdas, Ibu Haji Hai cerdas, Ibu Haji Neng cerdas, Neng Cucun cerdas. Semua anak abah. Nu pecre otak. Ngan pang cerdas nabari bisa usul ke Allah. Kang Yahya almarhum. Oh, nepi ka Kang Yahya. Nguping ti putrana sareng pun lanceuk Kang Ucup, abah duwi kanangis di Madinah. Wangkin Kang Yahya. Haji Yahya nganturkeun saur abah. Abah mah disebut Kiai Gede ku batur can puguh bagja jiga anjeun cenah Yahya. Karena anjeun dikuburkeun di Batai maut dalam kondisi di tanah Haramain. Sudah jelas min alamatis sa'adah insyaallah. Kurang doakeun ya Haji sing beunghar. Amin. Bae di Mekah. Pengen geus kolot. Luar biasa Kang Haji. Kang Haji Yahya itu kalau diberi sarung yang terbagus oleh ibu, belikan sarung dibagikan kepada orang lain. Punya duit dibagi-bagi. Khotnya luar biasa. Bet-bet alfiah ditulis di tukang di tembok-tembok pesantren. Luar biasa mulianya Kang Haji Yahya. Sampai abah belum pernah saya melihat abah nangis kecuali dua. Pertama waktu ibu meninggal. Yang pertama kata kakak saya dan anaknya, beliau menangis terseduh-seduhan di Madinatul Munawwarah ketika Kang Haji Yahya meninggal syahid di Madinah. Widai kena Habib tadi. Pula ya deket dengan Habib Hanif, deket dengan Bahar gitu. Deket lain deket. Jadi waktu pula nanya, ya abdi nanya. Ka Habib Hanif, Bib eta kumaha sabenerna Habib teh, bapak teh abah teh imam besar teh, bener ditawarkan 500 triliun. Jadi tawaran 500 miliar, waleran anjeunna wallahi Kiai, abah imam besar kita itu bukan hanya 500 miliar, 1 triliun tunai dengan ratusan hektar tanah untuk bangun pesantren disiapkan. Asal tidak melawan Ahok, asal tidak bersikap keras terhadap Ahok. Habib hanya diam saja, nggak perlu ngomong apa-apa. 1 triliun tunai, ratusan hektar akan dibangunkan pesantrennya. Apa jawab Habib? Demi Allah tidak akan mundur 1 jengkal pun dari perjuangan melawan Ahok dan Habib Rizik teterak ke 1 triliun. Ya ulama ke 2,5 juta gedeng deh.
Awas si alumni Mursidul Falah kadang gitu kuai dia Habib Rizik menaruhkan nyawa, naruhkan raga, dipuli, diano sikap luar biasa. Terlepas ada beberapa hal misalkan Anda tidak sepakat dengan caranya, tapi Habib Rizik menunjukkan kebesarannya. Tidak bisa disuap dengan 1 triliun rupiah sementara masih banyak bansos kuhibahkan boner aja. Maka kamu diambilan pondok pesantren eta tembokna kabeh bau yayasan bansos dihibah. Awas kepada alumni. Awas kepada alumni. Anda boleh saja memanfaatkan uang pemerintah, tapi jangan menjilat. Di beberapa kabupaten saya suka sedih melihat kiai abring-abringan ke pendopo 2 jam nungguan bupati. Begitu bupati bijil eta cium tangan, Pak Bupati abring tetap suamikan tadi balik diberikan 2 jam setengah edan sia hulu. Tidak ada kamusnya alumni Mursidul Falah bersikap begitu. Hormat sewajarnya, berani sewajarnya, menyatakan hak adalah kewajiban, tidak mundur dari pakalangan ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah alumni Mursidul Falah. Takbir. Aing bawa ku kiburhan gendut ya. Kakara kawalan sambutan pakai takbir. Kena nu rasa FPIK tapi tidak begitu. Artinya bahwa seorang alim dalam posisi apapun jangan mudah menyalahkan penuntabanmu. Maka ketika guru mulia kami Mbah Muhtadi di Jokowi, saya percaya bukan karena duit. Saya menanyakan kepada keluarganya yang terdekat, bagaimana sikap Abu ya? Ternyata tujuannya aing mager ngabengkel mobil. Ngaran bengkel pasti boboloko. Kena ku oli. Maka kita wajib husnudon kepada alim dimanapun dia berada dengan tujuan ijul Islam wal muslim. Amin. Panurang tiba budak diajar ku sulam ulah gaul jeung jelema pasek sebab goreng patut. Tapi lamun hayang nyadarkeun jelema pasek hayang asup la ilaha illallah kudu bergaul heula. Ari bergaul teh goreng patut jeung nu pasek. Ari ngasupkeun tauhid kewajiban, maka tidak mungkin memasukkan paham tanpa bergaul. Cina engke bisa kepengaruhan ulah sok ngahukuman perkara nu can terjadi. Betul? Abah mah bejana cina bergaul jeung nu kumaha bae. Kang Haji Encet tadi nyaritakeun dugi kan nangis ngegukuk. Disadiakeun tempat ibah ke abah mah mau ibah teh di walungan ngagebur supaya nanti acup jeung tukang macul jeung tukang tembok. Kenapa? Karena dia sudah tidak membutuhkan lagi dimulia-muliakan, diagung-agungkan ku umat. Betul? Betul. So kadenge teh abahnya bakal alumni. Aing mah boga alumni 30 ge di asa jadi ajongan panggedena. Hampir 3 bulan sekali ku aing didoturan. Tapi abah tidak pernah. Apa bukan tidak cinta kepada alumni, takut dimulia-muliakan, takut diagung-agungkan, takut berlebihan memberikan penghormatan. Betul? Bahkan kadang-kadang abah tara kating 5 ke sorban. Jadi omong kudu bodoh mah. Kata kayak gede tilok di sorban. Kalau Muhammad dia ukur jelma benar ku sorban, aing jelma bodoh di sorban. Di Libanon mah Kristen ge dia di sorban. Kumaha cenah teh kayak gede tilok adalah wiridan. Eta sih salat abah mah diburi bae di masjid. Tilok dihareup. Lain berarti nu salat dihareup di panghareup goreng bagus. Tapi abah lamun ngokot posisi di tukang eta teh salat maal haya isieun ku Allah lamun dihareup mah sacan pantat. Ari aing nu kakara haji sapina tengah geus sacan hareup. Jadi jangan main-main dengan adab kepada ulama-ulama fikih. Mulai aya wali mun eueuh fikih mah moal. Anda dina otak urang mah nu diudag-udagan loba karomat banget nu kena dagang manjur ngaji teh. Ibarat jauhar tauhid ya kumang haji incup oplak dulu. Oh ngaji kali itu mah dah kena dagang makan payu, dagang nanwe cepet, kena rezeki cepet naik. Teu paduli akur teu akur jeung tauhid, paduli teu akur jeung fikih. Pokokna mah tauhid disebut guru mursyid. Nauzubillah min. Hati-hati, sekarang fikih dianggap sepele.
Bukti umat menganggap sepele terhadap fikih. Ibu-ibu yang sholat di rumah, termasuk bapak-bapak yang suka sholat di rumah, pernahkah rumahnya dipakai tempat sholat pakai kiblat diukur dulu oleh ahli fikih? Lolobana 80% arah kiblat teu pernah diukur, tapi dirasa-rasa kepada di lempeng di mana. Benar? Karena tukang fikih geus teu payung kayak tukang ngajampe. Karena saya salah satu saksi sejarah. Saya ini pernah mengalami hidup ingin jadi ahli hikmah karena dendam kemiskinan. Tetangga saya, Abu Armin, Cibuntu, itu kaya raya karena banyak tamu. Mama Ajengan Agus Kamalangan ahli hikmah kaya raya. Mama Bukhari Allahumma gfir lahum sadayana etak bararungan. Timbul hati aing pusing jadi ajengan tukang ngajar. Jika bapak aing ngajar sakinah, ngajar dunia, ngajar muntamimah, teu kabeuleun duit. Aing mana ngulik ilmu hikmah kuring eta nyorogkeun ngalungkot ijazah Hajinatul Asrar Syamsul Ma'arif beralih kuring mungkin ditasih dipraktekkeun pusing deui bae hulu wiridan aing gue pada penting aing mahar kan 150.000 matak titip ke alumni mun hayang jadi ahli hikmah tong ngajadog di Tasik tong ngajadog di Bandung kali itu leutik mahar mending kali jadi tukang pidato di wetan tapi lamun Bogor ayo orang Bogor ayo bisa baca pesoltik 75 gram 25 gram. Apakah abah anti? Tidak, sepanjang itu masuk. Tidak pernah abah menghina ulama, selalu memuliakan ulama, selalu menghormati orang yang berilmu. Ngan lamun aya nu bodong aku jika dulu ilmu tah ya kudas bukti lain ka batur yang kadulurna di hadapan ribuan jelema kokoropa. Apa saya sakit hati? Tidak, karena beliau mursyid buat saya. Betapa penting ulama-ulama ahli fikih di akhir zaman ini, termasuk seiring sejalan dengan ulama-ulama ahli tauhid yang hari ini pijamani sokti sebagaimana dalam mukaddimah Ummul Baroah yang disampaikan dalam ibaratnya dikatakan bahwa di masa-masa genting penuh fitnah ini apa aqaid yang dipegang secara teguh menjadi barang yang paling berharga. Kuring mah paru masak ngarti la ilaha illallah nu bener teh karawang. Barasaan teh geus we batur teh kafir we hari kafir. Begitu geus ka Karawang geuning lobah mukmin. Da ceuk abah jang ka surga teh babari ulah sok dijieun hese. Asal la ilaha wa in saroko wa in jana sanajan pernah zina sanajan pernah maling berarti hampang-hampang kena dosa tetap kena surga diberi kunci manya nu boga diberi kunci cenah jang teu bisa masuk kana surga.